Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia tidak sempurna. Banyak sekali kekurangan di antara kita. Oleh karena itu termasuk tabiat kita sebagai manusia adalah pasti suatu ketika akan berbuat salah. Dan Nabi pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Namun Rasulullah mengatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun di antara kita yang lepas dari kesalahan. Bahkan mungkin dalam sehari bisa melakukan berbagai macam kesalahan. Mata kita kadang-kadang berbuat salah, melihat sesuatu yang tidak diperkenankan. Telinga juga demikian, kadang mendengarkan sesuatu yang tidak patut untuk didengarkan. Tangan menyentuh, kaki melangkah, kemudian kadang-kadang pun juga kita berpikir secara buruk, kemudian buruk sangka kepada orang lain, dan juga kadang-kadang hati kita ini lalai dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, memiliki nama yang husna yaitu Al-Hakim, Allah zat yang maha bijaksana. Maka salah satu bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu istighfar dengan seluas-luasnya, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beristighfar. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa dan maha penyayang. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan istighfar bukan hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah. Benar, itu adalah salah satu bentuk istighfar dengan lisan. Tapi yang dimaksud dengan perintah istighfar adalah istighfar lisan diiringi dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum innahu wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka Allah mengiringkan istighfar dengan taubat yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan ini la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka yang dimaksud perkataan Nabi ini dijelaskan dalam hadisnya yang lain, bukan sekedar mengucapkan astaghfirullah, tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali." Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan istighfar bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi harus diiringi dengan taubat yang sebenarnya. Dan taubat tidak akan diterima kecuali terpenuhi paling minimal adalah 3 syarat. Yang pertama adalah taubatan nasuha itu harus yaitu meninggalkan apa-apa saja yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Karena Rasulullah SAW bahkan beliau kalau kita lihat dosanya pun tidak ada, maka Rasulullah SAW selalu mengulangi lagi, mengulang terus-menerus sampai 100 kali dalam sehari. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu syarat taubat adalah segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, tidak berpikir banyak, tidak menunda, seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang mengaku istighfar bertaubat tapi dia terus menerus yaitu melakukan dosa tersebut, maka dia sama dengan orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, setelah dia betul-betul berhenti dari perbuatan dosa tersebut, maka dia harus menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Karena apa? Karena 2 hal ini, menyesali dosa dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu adalah termasuk tanda taubatan nasuha. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat Rasulullah SAW setiap hari paling tidak 100 kali beristighfar dan bertaubat, ini menunjukkan atas 2 hal. Yang pertama, bahwasanya istighfar dan taubat itu adalah perkara yang penting. Sampai Rasulullah yang tidak ada catatan dosa sekalipun, beliau tetap beristighfar dan bertaubat sehari minimal 100 kali sebanyak itu. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah bertaubat dan istighfar sehari 100 kali, ini menunjukkan bahwasanya istighfar dan taubat tidak hanya karena berbuat dosa saja. Memang para ulama mengatakan kalau orang itu berdosa, istighfar dan taubat hukumnya wajib. Tapi kalau orang yang tidak berdosa, maka suatu ibadah yang agung, perintah Allah yang agung, meskipun tidak wajib, tapi itu adalah menjadikan dia mendapatkan derajat yang tinggi ketika dia terus istighfar dan bertaubat meskipun dia tidak pernah atau tidak melakukan dosa apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kita selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada manfaat yang sangat agung. Di antaranya seperti ayat yang awal kita baca tadi, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa dan Allah itu pun Maha penyayang. Artinya buah yang baik, hasil yang baik daripada istighfar dan taubat adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan, yaitu yang turun dari langit dan timbul dari bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka aku katakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengirimkan dari langit kepada kalian hujan yang berkesinambungan, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta benda, anak keturunan, dan Allah menjadikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab keberkahan turun dari langit dan muncul dari bumi adalah ketika umat manusia ini selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala manusia telah banyak sekali melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian segenap manusia di suatu daerah itu betul-betul bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu menjadi ciri khas mereka, maka mereka ini akan diselamatkan oleh Allah dari turunnya bala, turunnya azab kepada mereka yang membinasakan. Allah akan menahan azabnya di dunia, bahkan di akhirat pun juga akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Pada zaman itu Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Rasulullah adalah orang yang sangat sering beristighfar dan taubat, meskipun beliau tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi karena seringnya bertaubat dan istighfar kepada Allah, kata Allah, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, yaitu umat pada zaman Rasulullah hidup. Kenapa? Sementara engkau masih ada di antara mereka. Artinya Allah menahan azab ketika di situ ada Rasulullah yang selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diikuti oleh segenap para sahabat-sahabatnya. Kemudian Allah melanjutkan lagi, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menurunkan azabnya di dunia ini kepada mereka selagi mereka mau terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 3 manfaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita rajin beristighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Barang siapa terus-menerus beristighfar, tentu saja disertai dengan taubat, maka Allah akan menjadikan setiap masalahnya jalan keluarnya. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min kulli hammin faraja." Kemudian Rasulullah mengatakan, dan Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu akan menjadi mudah. Lalu yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, istighfar dan taubat dari setiap perbuatan salah atau dosa itu akan menjernihkan, membersihkan hati dan menyucikan hati kita. Rasulullah pernah mengatakan, "Innal 'abda idza adznab nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbuhu." Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba apabila dia sekali berbuat dosa, maka diberi titik hitam pada hatinya. Ketika dia itu berhenti dari dosanya, lalu beristighfar dan taubat, maka hatinya bersih kembali. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun manusia itu tempatnya dosa, sering salah, tapi kalau diiringi dengan taubat dan nasuha dan selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa secara keseluruhan tanpa kecuali kalau kita memang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.